mendengar kata-kata sastra? Tahu nggak? Sebenarnya nggak semua tulisan disebut sastra. Kenapa? Karena sastra itu harus memiliki 4 unsur yang ada di dalamnya. Nah, 4 unsur ini disebut unsur intrinsik dari sastra. Mau tahu apa aja? Yuk dengerin. Kamu pernah nggak sih baca novel sampai ikutan nangis? Nonton film sampai ikutan emosi? Tapi pernah nggak baca buku pelajaran sampai nangis? Paling nangisnya karena susah, bukan karena pelajarannya yang terharu. Ini dia yang bedain karya sastra sama karya-karya lainnya, yaitu rasa. Terus gimana sih rasa yang bagus dalam suatu karya sastra itu? Ada 5 kategori. Yang pertama, jujur dan nyata. Jadi sastra itu kan sebagai ungkapan rasa. Jika sang penyair atau penulis menyampaikan betul-betul apa yang dirasakannya, maka rasa itu akan mudah terserap oleh pembaca ataupun pendengar syair. Yang kedua, bernilai tinggi. Maknanya tuh dalam banget, bikin mikir. Ketika kita membaca ataupun mendengar syair, kita perlu renungan untuk mengerti makna ataupun maksud rasa yang dituliskan oleh penyair tersebut. Seperti contohnya syair-syairnya Al-Mu'lawid yang penuh dengan filosofi dan makna. Yang ketiga, kekal. Rasanya terasa hebat walaupun dibaca kapan aja. Contohnya syair Abu Tamam soal perang. Yang keempat, beragam. Penyair tuh jago banget loh ganti-ganti suasana di dalam syairnya. Yang tadinya sedih jadi penuh harap. Contohnya syair karya Hasan bin Sabit. Nah, di dalam bait yang pertama dituliskan bahwa ya Rabbi fajma'na ma'an wa nabiyyana fi jannatin tusni uyunal hasad. Yang artinya kira-kira begini, ya Tuhanku, kumpulkanlah kami bersama-sama dengan Nabi di dalam surga yang membuat mata-mata orang-orang yang dengki atau hasad menjadi cemburu atau iri karena indahnya berkumpul dengan Nabi. Di sini tadinya beliau itu sedih karena ditinggal wafat oleh Rasulullah SAW. Tetapi kemudian setelahnya beliau menyampaikan pesan dan harapannya bahwa beliau ingin sekali berkumpul dengan Nabiullah di surga. Yang kelima, berkelas. Bisa bikin hal buruk terasa menjadi unik, namun pesannya bisa tetap sampai dengan benar. Yang kedua, imajinasi atau khayal. Ini merupakan kemampuan penyair untuk menggambarkan atau mendeskripsikan syair-syairnya dengan indah. Tidak selalu harus berdasarkan fakta. Penyair boleh mengarang suatu cerita atau kisah untuk ditulisnya menjadi syair. Bahkan untuk melebih-lebihkan, membandingkan, atau menggambarkan suatu hal yang tidak terlihat. Karena inilah istimewanya syair. Yang kedua, asosiatif, yaitu menggabungkan pikiran dengan gambaran yang nyambung. Misalnya, deskripsi alam yang dapat hidup. Kemudian, yang ketiga, interpretatif, yaitu memberikan makna indah pada sesuatu. Contohnya, bunga yang memiliki kecantikan, keindahan, ataupun merupakan lambang dari kasih sayang. Yang ketiga, ada fikroh atau gagasan ataupun tema. Ini merupakan inti dari karya sastra. Tanpa adanya gagasan, karya sastra tentu terasa kosong. Nah, syarat gagasan yang baik itu ada 3. Yang pertama, kamiyah al-haqa'iq atau banyak makna dan nilainya. Yang kedua, jiddah al-afkar, yaitu ada ide baru ataupun pemikiran segar. Gak cuma itu aja, biar pembaca atau pendengar tidak bosan. Yang ketiga, sihah al-afkar, yaitu benar, bermanfaat, dan juga pesan moralnya itu jelas. Contohnya, pada zaman jahiliyah bisa mengangkat tema tentang semangat perang, memuji kabilah-kabilah tertentu, ataupun meratapi kepergian seseorang. Yang keempat, bentuk atau surah. Ini merupakan cara penyair menyampaikan kata-kata supaya lebih indah dan juga rasanya bisa nyampai dengan tepat. Bahasa dalam sastra itu beda loh sama bahasa biasa. Ada beberapa ciri-cirinya. Yang pertama, jelas dan indah. Bahasa karya sastra itu gak berbelit, tapi tetap indah. Dan yang kedua, sesuai perasaan. Kalau sedih, bahasanya lembut dan pilu. Kalau semangat, bahasanya tentu berapi-api. Yang ketiga, ada irama dan keindahan. Pilihan katanya bagus dan enak didengar, atau sering juga ujung-ujungnya itu memiliki rima atau sajak yang sama. Yang keempat, khas penulis.
Tiap penyair itu punya khas tersendiri untuk menyampaikan gaya bahasanya. Contohnya seperti uban yang bisa digambarkan seperti bintang, ataupun uban yang bisa digambarkan seperti bunga. Keduanya sama-sama indah, cuman tergantung penyairnya saja mau menggambarkan seperti apa. Nah, udah ketemukan jawabannya kenapa karya sastra itu bisa begitu indah dan berkesan? Karena ada 4 hal tadi.